Tutorial kuliah hukum perlindungan konsumen untuk mahasiswa jurusan ilmu hukum. Topik ke-14 dari 30 topik. Keterkaitan hukum perlindungan periklanan, dan sektor jasa keuangan. Disediakan di channel Global Tutorial. Iklan merupakan salah satu sarana pemasaran yang banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk memperkenalkan aneka produk yang dihasilkannya kepada konsumen. Di Indonesia, peningkatan bisnis periklanan tidak lepas dari besarnya potensi pasar Indonesia yang belum digarap secara serius oleh para pelaku usaha dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, serta peningkatan pendapatan keluarga sebagai dampak kemajuan bidang ekonomi. Pelaku usaha berupaya menginformasikan berbagai hal mengenai produk yang dipasarkannya kepada konsumen, antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, kualitas produk, keamanan, harga, dan hal lain-lain yang berkenaan dengan itu. Kebutuhan konsumen akan informasi produk ini sangat penting, artinya terutama dalam tahap pratransaksi konsumen, karena dengan ketersediaan informasi tersebut, konsumen dapat berhati-hati mempergunakan sumber dana yang tersedia untuk membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila konsumen memperoleh informasi yang salah, maka berakibat konsumen akan salah pula dalam menjatuhkan pilihan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Di samping dapat menimbulkan kerugian, iklan juga memiliki kecenderungan sebagai penyebab timbulnya ketidakstabilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari penyalahgunaan iklan dalam bentuk iklan-iklan yang menyesatkan. Iklan juga dapat dianggap sebagai janji yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada calon pembeli produknya, di mana berdasarkan janji-janji tersebut, konsumen dapat menilai kejujuran pelaku usaha dalam menyampaikan informasi produk melalui iklan. Memang, janji merupakan daya tarik yang kuat mendorong orang untuk membaca iklan tersebut dan produk yang diiklankan akan cepat berpindah ke tangan pembeli. Namun, suatu janji yang disampaikan melalui media iklan tentu harus didukung oleh kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh konsumen dengan membeli produk yang diiklankan. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang pelaku usaha yang memiliki rasa tanggung jawab kepada konsumen senantiasa akan memenuhi hak konsumen atas informasi serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui iklan yang menyesatkan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha. Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seringkali ditemukan pelaku usaha menyampaikan informasi yang menyesatkan melalui iklan. Adapun jenis-jenis tindakan pelanggaran iklan yang umumnya dilakukan pelaku usaha dapat berupa iklan yang tidak memenuhi syarat karena produk tidak terdaftar, iklan suatu produk yang belum mendapatkan persetujuan, iklan obat tradisional yang tidak sesuai dengan rancangan yang telah disetujui, dan iklan yang belum mendapatkan persetujuan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan rambu-rambu terkait kegiatan pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan maupun mengiklankan produknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah menentukan larangan-larangan terkait iklan baik kepada pelaku usaha maupun pelaku usaha periklanan antara lain seperti yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 17. Pasal 9 Ayat 1 angka J dan K, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah a. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. b. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang mengelabui konsumen, memuat informasi yang keliru serta melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan periklanan. Bagaimanapun, iklan adalah salah satu bentuk gagasan yang disampaikan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, yang disampaikan kepada anggota masyarakat lain, dalam lingkup yang lebih luas, dengan tujuan untuk memengaruhi agar bertindak sesuai yang diharapkan oleh pembuat iklan. Jika informasi yang disebarkan tidak disampaikan dengan benar, mengandung hal-hal yang menyesatkan, bisa menggiring orang lain menuju kepada hal yang salah, bahkan dapat merugikan orang lain. Hal inilah yang menjadi dasar perlunya aturan. Di Indonesia sendiri, kontrol terhadap dunia periklanan dilakukan oleh beberapa lembaga. Salah satunya bernama Komisi Periklanan Indonesia. Lembaga yang berdiri pada 1981 ini beranggotakan 8 komponen dalam industri periklanan ialah Asosiasi Perusahaan Media Luar Ruang Indonesia,
AMLI, Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia, Aspindo, Asosiasi Televisi Siaran Indonesia, ATVSI, Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia, GPBSI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, PPPI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, Serikat Penerbit Surat Kabar Indonesia, SPS, dan Yayasan Televisi Republik Indonesia, Yayasan TVRI. Jadi, lembaga ini bisa diartikan sebagai lembaga kontrol dari gabungan pembuat iklan itu sendiri. Dalam 3 kali konvensinya pada 1981, 1996, dan 2009, KPI terus membahas tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Dalam website resmi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, PPPI, juga disebutkan sebuah nama lembaga pengawas iklan, yaitu Dewan Periklanan Indonesia, DPI, yang beranggotakan, PPPI, Asosiasi Media Luar Ruang Indonesia, AMLI, Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia, APPINA, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, GPBSI, Serikat Pekerja Surat Kabar, SPS, ATVLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, dan Televisi Republik Indonesia, TVRI. Lembaga ini menyepakati sebutan Tatanan Etika Periklanan Indonesia baru, yaitu Etika Pariwara Indonesia, EPI. Fungsi utama EPI adalah menjaga hal etika profesi dan etika usahanya demi kepentingan masyarakat luas dan mengantisipasi dampak buruk. Beberapa hal yang diatur dalam Etika Pariwara Indonesia adalah yang berkaitan dengan iklan testimoni, perbandingan, iklan rumah sakit, dana amal, penampilan anak dalam iklan, promosi penjualan, sanksi, dan sebagainya. EPI juga mengatur tentang anjuran dalam iklan, penghimpunan modal, penggunaan kata satu-satunya, maupun, yang pertama, penampilan hewan, penampilan uang, penampilan pangan, iklan kebijakan publik, penampilan penyandang cacat, transplantasi organ tubuh, alat kontrasepsi, dan sebagainya. Tentu saja, tak hanya pihak swasta, pembuat iklan, yang seharusnya bertindak sebagai pengawas periklanan di Indonesia. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk membuat regulasi tentang periklanan. Perhatian utama di banyak negara adalah bahwa iklan yang dibuat haruslah mendorong perasaan kesatuan identitas bangsa dan juga menonjolkan budaya nasional. Karena itu, peraturan tentang periklanan biasanya didasarkan oleh budaya bangsa dan juga faktor-faktor sosial. Bagaimanapun, masyarakat sebagai pihak langsung yang melihat iklan di media massa, meski tak secara resmi punya hak untuk mengeluarkan regulasi, tentulah juga merupakan pihak yang perannya penting untuk mengontrol iklan yang beredar di masyarakat. Beberapa lembaga, misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, adalah pihak yang kompeten untuk menerima suara-suara masyarakat ini dan kemudian meneruskannya kepada pemerintah dan pihak-pihak lain yang berwenang. Kontrol lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjadi penikmat iklan yang cerdas, yang tak begitu saja mudah terkena bujuk rayu, tetapi dengan bijaksana mencari informasi dari sumber-sumber lain yang lebih sahih, mencari second opinion dari orang-orang yang lebih ahli di bidangnya, sebelum memutuskan untuk memakai, mengonsumsi, atau membeli produk-produk yang diiklankan, khususnya jika dimungkinkan terjadi efek samping yang berakibat fatal. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai larangan iklan yang menyesatkan, yaitu yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat 1J dan K, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap dan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Selanjutnya dalam Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa, b. mengelabui jaminan, garansi terhadap barang dan atau jasa, c. memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa, d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa, e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan, f. melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Selanjutnya mengenai periklanan, selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan yang mengatur, antara lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, SK Menteri Kesehatan Nomor 368, Menkes, SKIV, 1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Makanan Minuman, dan sebagainya. Demikianlah materi topik ke-14 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.